Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah. Kali ini Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar tentang pendidikan anti korupsi. Siapa yang tidak pernah mendengar kata korupsi? Hampir setiap hari kita semua mendengar berita, baik di media cetak maupun elektronik, yang mengangkat peristiwa seputar kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak kalangan, mulai dari pejabat negara, pejabat daerah, polisi, jaksa, hingga pengusaha. Pusing gak sih jika kalian setiap hari mendengar berita-berita kasus korupsi? Wajar saja jika kalian merasa pusing, tetapi itulah kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yuk kita simak video berikut ini. Belum balik tau. Makanya nih kayaknya belum pada bayar uang kasih ini. Salah. Bayar dulu. Kasih dulu lah. Ongkos. Dah. Yuk. Kasih ya. Jajan hari ini. Kenyang kita ya, tarik nanti juga besok anak-anak, ya kan? Karena kita akan mengerjakan UHA. Nah, ini Bapak ada kasih soal, dikit aja 3. Nanti silakan kerjakan ya anak-anak. Ya, Ustaz. Siap. Apa ini? Ulang harian, Nenek. Cepetan. Tulis kerjain. Nggak tahu apa-apa lagi. Yo anak-anak, kalau waktu sudah habis, kumpulkan. Oke, siap. Berdasarkan 2 kisah teman-teman kita tadi, kita pun tahu bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang dikategorikan sebagai tindakan pencurian. Mengapa? Yuk kita simak uraian berikut ini. Apa itu korupsi? Sebelum mengetahui banyak hal tentang korupsi, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi korupsi. Banyak ahli dan tokoh-tokoh yang menjelaskan arti dari korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok.
Korupsi atau dikenal juga dengan kata rasuah mengandung arti tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sederhananya, menurut Lembaga Transparansi Internasional, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan pribadi. Jika dikategorikan seperti itu, maka contoh perbuatan teman kita tadi bisa dikategorikan korupsi. Atau kalian bisa mengamati pengertian dari korupsi baik itu menurut kamus maupun menurut tokoh para ahli berikut ini. Cukup panjang bukan? Berdasarkan beberapa definisi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa korupsi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, pencurian atau penggelapan uang. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Dan yang ketiga, ketidakadilan. Lalu, mengapa sih negara kita ini rawan sekali dengan korupsi? Kita semua pasti bertanya-tanya, mengapa sih negara kita rawan perilaku korupsi? Ya, bayangkan saja, sudah berapa banyak kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat negara. Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan, sejak tahun 2004 sampai Februari 2013, sudah ada 291 kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota yang terjerat kasus korupsi. Menurut Ilham Gunawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan negara kita rawan korupsi. Apa saja itu? Yuk kita simak. Yang pertama, ketiadaan atau lemahnya kepemimpinan dalam posisi-posisi strategis. Jika pemimpinnya saja tidak bertanggung jawab, maka rakyatnya pun tidak akan berbeda jauh dengan pemimpinnya. Coba sekarang kalian nonton TV atau baca koran ataupun majalah. Pasti kalian akan dengan mudah menemukan pejabat negara yang korup, mulai dari bupati sampai dengan menteri. Yang kedua, lemahnya ajaran agama dan etika. Jika seseorang tidak menjalankan agamanya dengan benar, maka ia kemungkinan besar akan mudah berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Salah satu contohnya adalah mencuri. Korupsi sama saja dengan mencuri. Seseorang yang rajin beribadah, misalnya dia seorang muslim yang rajin sholat, berpuasa, dan memiliki benteng diri yang kuat untuk menolak godaan korupsi. Sayangnya di negara kita ajaran agama dan etika cenderung diabaikan di penerapannya. Selanjutnya, pengaruh kolonialisme dan penjajahan. Perilaku gaya hidup mewah pejabat-pejabat asal Belanda yang bekerja di VOC menjadi awal dari terjadinya korupsi sistematis ketika itu. Ternyata perilaku itu menular kepada para pegawai pribumi yang bekerja dengan mereka. Kemudian lemahnya pengaruh pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dan tidak merata. Jika di kota besar sekolah-sekolah berdiri megah dengan fasilitas lengkap, di tempat lain kegiatan belajar mengajar terpaksa diselenggarakan dalam ruangan kelas yang beralas tanah, serta atap dan dinding sekolah yang hampir roboh. Selanjutnya, kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu pendorong besar korupsi. Tekanan hidup yang besar membuat orang akan mudah terjerumus untuk menghalalkan banyak cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang selanjutnya, sanksi hukum yang lemah. Pernahkah kalian melihat di televisi ketika maling sendal atau maling sepeda motor mendapat perlakuan yang begitu sadis dari massa? Nah, hukumannya kepada mereka justru berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh para tersangka korupsi. Yang terakhir, langkanya lingkungan yang bersih dari korupsi. Ada sebuah nasihat yang berbunyi, jika ingin wangi, bergaulah dengan tukang minyak wangi. Sebaliknya, jika ingin bau, bergaulah dengan tukang sampah. Nasihat itu menunjukkan bahwa pergaulan sangatlah penting bagi kita semua. Lingkungan yang baik akan mendorong kita menjadi pribadi yang sama dengan tempat kita berada. Artinya, mencari teman dan lingkungan yang jauh dari budaya korupsi mendorong kita menjadi pribadi yang bersih pula. Bagaimana? Apakah kalian mengerti kenapa kita harus belajar tentang korupsi? Semoga bermanfaat ya. Demikian untuk materi hari ini. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya dengan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.